Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 2 akan membahas presentasi kami yang berjudul Perbandingan Ponsel Premium di Media Sosial dan yaitu analisis komentar YouTube tentang iPhone 17 Pro Max versus Xiaomi 17 Pro Max. Di sini kami untuk memenuhi nilai UTS kami yaitu untuk tugas analis sosial media. Kelas kami kelas SI 701 Universitas Cyber Asia. Di sini tim kami yang terdiri dari saya sendiri Adam Alak Fajari dengan NPM 240 10 10 220, Kak Egi Pramadan 240 10 10 236, Kak Laili Nujulur R 240 10 10 229, Kak Bayu Alpian Pramudya 240 10 10 201 80, Kak Cici Sumartini 240 10 10 241. Latar belakang kenapa kami mengambil crawling tentang iPhone dan Xiaomi Pro Max yaitu perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat dalam menyampaikan opini dan pengalaman terhadap suatu produk. Kolom komentar pada platform digital menjadi ruang publik yang mencerminkan persepsi, kepuasan, serta kritik konsumen secara langsung. Informasi tersebut memiliki potensi besar untuk dianalisis sebagai bahan evaluasi kualitas produk dan strategi pemasaran. Seiring dengan meningkatnya persaingan industri smartphone, khususnya antara merek global seperti iPhone dan Xiaomi, perusahaan dituntut untuk memahami respon dan sentimen konsumen secara lebih akurat. Namun, volume komentar yang besar membuat analisis manual menjadi tidak efektif dan rentan terhadap subjektivitas. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis sentimen untuk mengolah opini publik secara sistematis dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sentimen komentar pengguna terhadap iPhone dan Xiaomi guna memberikan gambaran persepsi publik secara data-driven serta mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Di dunia hari ini, iPhone dan Xiaomi, apalagi yang baru, iPhone dan Xiaomi 17 Pro Max masih banyak dan masih banyak juga komentar di entah itu di YouTube dan lain-lain, banyak yang bagus dan banyak yang tidak. Dan di sini kami akan menganalisis apakah itu netral, positif, ataupun negatif. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Egi. Terima kasih kepada Mas Adam. Slide selanjutnya, Mas Adam, tolong. Ini udah dibuka, Mas. Ya, topik yang diambil pada tema kali ini itu perbandingan iPhone 17 Pro Max dan Xiaomi 17 Pro Max. Pabrikan ponsel asal Cina dan Amerika Serikat, Xiaomi dan Apple, baru saja merilis ponsel flagship mereka. Sama-sama menggunakan model 17, yang bahkan varian dari Xiaomi hampir mirip-mirip karena mengandung Xiaomi 17 Pro dan Pro Max yang telah kita tahu bahwa Pro dan Pro Max itu merupakan varian dari Apple. Kenapa topik ini menarik? Karena dua pabrikan ini sudah sangat familiar di masyarakat dunia, masyarakat global, sehingga rilisnya flagship mereka tentu saja akan menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi konten-konten kreator yang memang kontennya itu merupakan konten gadget atau perbandingan dari HP-HP yang terbaru keluar. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan sentimen komentar dua ponsel flagship, yaitu iPhone 17 dan Xiaomi varian 17, di mana sentimen komentar ini diambil dari komentar YouTube, khususnya konten kreator Gadget In. Kedua, melihat persepsi pengguna terhadap masing-masing produk. Ketiga, mengetahui dominasi sentimen apakah positif
negatif atau netral terhadap dua produk tersebut. Lalu ada metode penelitian sesuai dari instruksi dari soal UTS, yaitu mengambil komentar viewer dari dua video YouTube dengan metode crawling menggunakan Selenium Prompt Driver dengan minimal 1000 data yang di-crawling. Lalu data di pre-processing dengan dibersihkan, apakah ada yang duplikat atau ada yang kosong atau yang sedikit banyaknya sama untuk dikategorikan ke Excel. Dari hasil data yang telah di pre-processing, total ada 3036 komentar tentang iPhone dan 3220 komentar tentang Xiaomi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk slide berikutnya, saya akan Kak Adam, minta tolong Kak, di iniin. Oke, di slide ini ada sumber video iPhone 17 Pro yang kita pakai untuk sumber data. Tapi di sini kita tidak play untuk videonya, tapi untuk proses penelitian kami sudah berhasil mengambil data komentar dari video tersebut untuk dianalisis. Jadi kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Slide berikut adalah contoh hasil crawling data iPhone 17 Pro Max. Ini adalah contoh hasil crawling data yang kami ambil dari YouTube. Dan kami kumpulin komentar-komentar dari pengguna yang membahas iPhone 17 Pro Max, dan di tabel ini bisa dilihat beberapa informasi seperti nama akun, author, terus komenannya, terus ada tanggal komentar di posting, ada jumlah like pada komentar, serta ada hasil klasifikasi sentimen awal. Dataset ini menjadi dasar untuk analisis sentimen pada tahap berikutnya. Slide selanjutnya, Pak. Hasil sentimen iPhone. Setelah proses crawling selesai, kita melakukan analisis sentimen untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna terhadap iPhone 17 Pro Max. Dari data yang kita kumpulin, ada sekitar 3036 komentar, dan hasilnya menunjukkan bahwa ada 254 komentar positif, 2606 komentar netral, dan 176 komentar negatif. Bisa dilihat dari grafik bahwa komentar netral itu lebih mendominasi, yang artinya sebagian besar pengguna hanya memberikan opini biasa, tidak terlalu memuji atau mengelulukan produk, sedangkan komentar yang positif lebih banyak dibandingkan komentar negatif, yang menandakan bahwa respon pengguna iPhone 17 Pro Max itu lebih ke cenderung baik. Mungkin sekian dari saya, dan nanti akan dilanjutkan sama rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas source video Xiaomi 17 Pro Max. Jadi ini ada video dari channel YouTube Gadget, yaitu tentang membahas perbedaan Xiaomi 17 Pro Max dan iPhone 17 Pro Max. Oke, next Adam. Dan slide selanjutnya, di sini ada contoh hasil crawling data tentang Xiaomi 17 Pro Max. Dan di sini ada beberapa komentar, dan untuk publishnya di sini juga ada tanggal dan waktu, dan di sini juga ada like untuk komentar-komentarnya, dan untuk sentimen-sentimen juga ada di sini. Beberapa ada yang
negatif, netral. Oke, dan selanjutnya di sini ada hasil analis sentimen untuk Xiaomi. Dan untuk hasil sentimen di sini ada beberapa jumlah dari total 3.220. Di sini ada beberapa komentar. Aktifnya itu ada 8.208 dan untuk negatifnya di sini ada 4. Jadi untuk dari hasil analis sentimen ini rata-rata orang atau netizen itu dia berkomentar untuk HP Xiaomi itu rata-rata netral ya. Jadi untuk yang positif itu mungkin ada beberapa orang dan negatif juga sedikit untuk yang berkomentar. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk perbandingan sentimen di antara dua brand tersebut, yang pertama, iPhone lebih banyak komentar positif. Kemudian yang kedua yaitu Xiaomi Pro Max 17 didominasi dengan komentar yang netral. Kemudian yang ketiga, komentar negatif sedikit pada kedua video, jadi tidak banyak terdapat di video tersebut. Kemudian yang keempat, audiens lebih responsif terhadap merek iPhone dibandingkan dengan Xiaomi. Boleh slide selanjutnya. Hasil analisisnya, yang pertama, komentar iPhone cenderung lebih emosional dari komentator atau dari viewersnya, entah itu secara positif atau dari sisi negatifnya. Sedangkan untuk yang komentar di video yang Xiaomi lebih cenderung informatif dan biasa saja, tidak terlalu emosional. Kemudian yang ketiga, engagement iPhone itu lebih tinggi daripada Xiaomi. Mungkin karena kepopuleran dari produk iPhone tersendiri ya. Lalu yang keempat, persepsi publik terhadap iPhone itu lebih positif dibandingkan dengan Xiaomi. Next. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, brand iPhone itu lebih unggul dalam sentimen positif dari para viewers. Kemudian yang kedua, Xiaomi memiliki komentar yang sangat netral. Kemudian audiens lebih menunjukkan opini terhadap iPhone. Lalu yang keempat, analisis komentar ini dapat membantu memahami preferensi pasar. Jadi penonton dari YouTube channel tersebut yang melihat video iPhone dan juga Xiaomi itu bisa membandingkan mungkin produk mana yang lebih mereka cenderung sukai untuk kemudian nanti dibeli, eh, bisa dilihat dari eh, video tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan hasil presentasinya masing-masing. Di sini saya akan menutup presentasinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah dalam pemaparan. Mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.